hadirin jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita simak, kita dengarkan bersama mau'izatul hasanah. Dalam hal ini dimohon mereka panjenenganipun Ustaz Sahlan. Pada beliau waktu disilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh, bibi sepuh, wabil khusus kepada Narsolipun Romo Yai Khairuddin selaku Rasulullah LBJNU Sidoarjo. Alhamdulillah beliau rawuh. Kemudian ada sahabat Allah Ustaz Yahya Nidi, termasuk pasukannya Romo Yai Khairuddin. Insya Allah dalam di pelupur Tuhan saja saja ini kita pantas ini Romo Yai dengan semua menyusukan. Pokoknya malam hari ini bapak-bapak sekalian, ibu, semoga kita yang hadir di sini mendapatkan barokah dan masyayikh kita, terutama al-khidmah ini semoga selalu berada di tengah-tengah masyarakat kita untuk mewarnai kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat. Makna fastabiqul khairat itu bukan hanya satu model, berlomba-lomba dalam satu model. Memang ada yang itu, tapi dengan model yang berbeda, tapi intinya adalah sebuah kebaikan. Fastabiqul khairat. Bapak Ibu sekalian, jamaah ingkang rawuh, boten sumpah, ketua takmir selaku jajaran kepengurusan, kita doakan semoga selalu bisa istiqomah memakmurkan masjid sehingga menjadi ladang ibadah ladang pahala beliau. Amin ya rabbal alamin. Monggo dalam berikut berdasarkan akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, rasa syukur yang perlu kita terus tancapkan dalam hati kita, terutama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menurunkan seorang Rasul yang luar biasa, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, terutama syafaatul ummah nanti di hari kiamat. Dalam satu kisah, ulun nanti waktu hol pondok pesantren Langitan, iku romone Yai Bisri, iku kan sering ngasih maulid. Ini pernah menceritakan satu kisah, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Niku tatkala berdoa atau beristighfar minta ampun, itu sering memakai kata atau menggunakan nama Rasulullah. Dalam satu redaksinya, Allahumma bihaqqi Muhammadin
alla taghfirani. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad, dan di sini menggunakan Nabi Muhammad, padahal saat itu Nabi Muhammad belum diciptakan. Kita meyakini bahwa yang diciptakan pertama kali itu adalah Nabi Adam. Saat itu belum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, Muhammad belum saya ciptakan, sampai kok tahu? Maka kemudian dengan rendah hati Nabiullah Adam menjawab, ya Allah, tatkala engkau menciptakanku pertama kali, tatkala itu mata saya terbuka, yang saya lihat adalah tiangnya arsh, dan tiang arsh ini ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya lihat ada nama yang disandingkan dengan nama engkau ya Allah. Pasti ini makhluk, ini ciptaan kekasihmu. Maka saya menggunakan tawasul dengan memakai Muhammad. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka tatkala Nabiullah Adam sering melaksanakan dosa, di antara dosa yang paling gede sehingga diusir, itu kan memakan buah khuldi. Maka kemudian fataba, kalimat ini adalah kalimat yang tadi disebutkan, yaitu bihaqi Muhammad. Betapa luar biasanya Nabi Muhammad sehingga kemudian dipakai untuk tawasul. Fataba alaih, Allah menerima taubat dari Nabi Adam alaihissalam. Maka kita bersyukur sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Itu ngantuk aku. Ini saat ini kok serius. Ini kalau bagaimana menjelaskan masalahnya kalau yang itu ini kalau terlihat itu tausiah ini pokoknya dulu di sini tidak ngantuk. Tapi terpenting suka ini mana itu kan sakral. Tapi pembawa acara tadi suaranya enak, kemudian sing sambutan enak, bagian sing ceramah suara cemprang. Dan ini kemudian ibu-ibu Nabi Muhammad ini sering sekali dipakai tawasul. Kita pernah mendengar mungkin sebagian kita bagaimana Abu Bakar As-Siddiq pernah bermimpi. Mimpinya itu terjadi kiamat luar biasa. Kemudian ada segolongan orang berkumpul. Awalnya tidak tahu kalau itu adalah para anbiya wal mursalin. Lalu kemudian Abu Bakar ini mengetahui, mungkin takut mungkin, sehingga tahu mereka para anbiya wal mursalin ini menunggu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai keterangan cerita, ini anak mau berdosa, kemudian kemungkinan dia itu masuk neraka. Datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, jangan mintakan ampun. Nabi Adam jawabnya gimana? Gak bisa, saya juga berdosa, pernah berdosa. Nah ini para nabi ini berkumpul menunggu syafaat Rasul. Nah Abu Bakar cari kekasihnya, sahabatnya, sekaligus mantunya sejenis Nabi Muhammad SAW. Ketemu ternyata beliau itu di depan harus bersujud, kemudian terdengar lirik suaranya, terdengar oleh Abu Bakar. Ya Allah, Engkau ampunilah umat-umatku, karena di tengah-tengah mereka ada orang baik, ada orang jujur, siddiqin, ada ulama pewarisku, maka Engkau ampuni. Lalu saat itu datang satu suara yang didengar juga oleh Abu Bakar. Bagaimana wahai Muhammad dengan umatmu yang sering maksiat, yang sering berbuat kurang baik, yang sering berdosa? Lalu Muhammad berkata, ya Allah, syafaatku jadikanlah untuk mereka. Ini bagian kita ini, sing sering dosa tapi mesti jalukno ampun karo Nabi Muhammad, syafaatnya disiap karo Nabi Muhammad. Bahkan dalam kisahnya Nabi Muhammad sebelum umatnya nanti masuk surga, Nabi Muhammad begitu. Nah
ini luar biasa. Maka patut kita syukuri. Di antaranya kemudian kalau di Indonesia diperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tema Al-Hikmah luar biasa. Setiap acara walaupun di luar Rabiul Awal itu misalnya Maulidul Rasul, artinya apa? Memperingati kelahiran Nabi itu bisa kapanpun. Bahkan ulama mengatakan setiap hari pun itu bagus. Seminggu bisa dia habis. Makanya kemudian saya punya yayasan itu punya kegiatan yang sama, yaitu kumpul ngomong sing pengen bikin itu temanya saya tafakuran al-hikmah. Kenapa? Maulid Rasul dan bikin bersama. Nah inilah masyarakat muslimin rahimahullah, bentuk kita bersyukur atas adanya Nabi Muhammad yang insya Allah menolong kita nanti di hari kiamat. Masyarakat muslimin rahimahullah. Tema pertama, tema yang kedua tentang manhaj syar'i qadim. Kesemua apa betul ini Mas? Kedua, sedikit saya sampaikan bahwa untuk menggugurkan kewajiban, karena tadi mintanya makin bisa dosa ini. Yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan di Tanjungan itu bahwa melihat Syekh Abdul Qadir itu jangan hanya karomai. Gitu? Karena karomah itu memang sangat sulit untuk digapai. Insya tapi aneh bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu ilmuwan, fakih. Makanya dalam manaqib ini disebutkan beliau membacakan atau terus mengajar santri itu beberapa ilmu fan, ada tafsir, ada hadis. Yang kedua, ketika melihat Syekh Abdul Qadir itu jangan dilihat saat sukses. Kulo panjenengan Pak Bu nek ningali tiyang niku ojo pas sukses itu. Mergo penyakit hati akan keluar. Mesti dia dirasani kayak soke motor begini begitu. Akhirnya apa? Akhirnya gundul kan, itu pasti nanti yang timbul. Maka lihatlah prosesnya. Prosesnya Abdul Qadir Jailani itu luar biasa. Perjalanan hidupnya, spiritualnya itu sangat luar biasa. Sampai di sini di bab 2 ini disebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir itu ketika masih bayi, ketika baru dilahirkan, wa kana fi tufuliyatihi yang tadi minal doa poso. Bayi terus poso. Ramadan, itu nek Ramadan itu beliau siang hari tidak tersolusi. Saya bayi. Dan jenengan pribadi ini luar biasa. Nah kemudian ini berlanjut. Syekh Abdul Qadir itu senangnya poso, dan poso dalam hikayahnya itu di apa namanya kitab yang lain kan banyak versinya gitu, termasuk Al-Ghuniyah itu juga disebutkan. Itu setiap tahun, bukan satu kali harus tahun, setiap tahun poso. Nek jalan apa untuk poso dan itu poso berkailah beberapa tahun, tapi ini selama hidupnya poso terus. Maka di saat berbagai itu dia caranya ketika berbuka puasa itu kemudian bersama orang banyak. Nah perjalanan ini yang harus kita pelajari, kita lihat, kita tiru, bukan kemudian di puncak kejayaan Syekh Abdul Qadir. Beliau Sultanul Auliya. Mulai nanti Kiai Haji Syekh Ali Sayrozi Lamongan, mungkin panitia atau pengurus nanti kenal. Beliau ini memang senior di Al-Hikmah. Dulu waktu saya alami langsung ke beliau, itu menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir sebagai Sultanul Auliya, bahwa pada masa Rasulullah itu hidup seorang yang luar biasa, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini mempunyai kelebihan, doanya itu diistajabah oleh Allah langsung. Pokoknya sahur ini langsung dikabulkan oleh Allah. Sampai suatu ketika sahabat Umar dan sahabat yang satunya Ali dipesan, nanti kalau saya meninggal temui sing jenenge Uwais Al-Qarni. Maka ketemu
tingkatnya ketemu. Ketika ketemu kemudian pesan Rasulullah disampaikan, wahai saya, jenengan doakan kita berdua. Doa yang terbaik untuk kita, untuk umatnya Muhammad. Lalu setelah berdoa, kemudian apa? Beliau menyampaikan bahwa doa saya ini dikabulkan kepada orang yang dihadapan saya semasa dengan saya toh, atau kebetulan saat ini nggak boleh maka orang yang semasa saya minta doa ke saya, Allah ijabah. Tapi ingat, besok akan datang satu masa, ada sosok yang luar biasa yang derajatnya hampir setara dengan ini. Ketika berdoa, beliau langsung dijabah oleh Allah. Maka kemudian Rawi Al-Syarhuzi menyebutkan wakilah ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan kelebihannya tidak hanya orang semasa Syekh Abdul Qadir yang ketika didoakan itu dijabah oleh Allah. Wa muridi wa muhibbi. Nah itu mau pas terakhir kalau bilang nah ini. Jadi murid itu berarti muridnya yang ketemu langsung lagi. Wa muhibbi, pencinta muhibbin, pencinta ila yaumil qiyamah. Kemudian Rawi Al-Syarhuzi menjelaskan dan menyatukan dengan ini. Ternyata yang nanti termasuk ketika didoakan oleh Syekh Abdul Qadir di antaranya tidak hanya yang semasa dengan beliau, tapi termasuk muhibbi wa muhibbi. Artinya apa? Kita pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini masuk dalam kategori muhibbi yang tidak ketemu langsung, yang inilah kemudian oleh Syekh Abdul Qadir dalam doa selanjutnya itu akan mengena kepada kita. Amin Allahumma amin. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Kita itu bukan hanya baca toh, tapi kita mendapatkan semacam syafaat pertolongan doa dari Syekh Abdul Qadir karena beliau yang mampu tembus sampai beberapa generasi ke generasi doanya. Maka ketika sakit kawasan terakhir, mungkin kita sakit istiqomah. Engkau sakit istiqomah, monggo abot pulau mawon masya Allah. Majelis sakit ini abot, monggo istiqomah. Aduh, tetap monggo dibuka. Sehingga kita bisa mewarnai di kehidupan ini. Terus akhir zaman hukum kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim Indonesia. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bikaman syaitan al-jailani. Sekian ingkang sakit kalau terakhir mugi-mugi manfaat dunia manfaat akhirat kita sakit istiqomah sareng-sareng